Banyuwangi, sebuah daerah di ujung timur Pulau Jawa, sering disebut sebagai tempat di mana alam dan budaya bertemu dalam simfoni yang memukau. Dikelilingi oleh pegunungan dan laut, Banyuwangi telah lama menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah dan mitos yang menakutkan. Banyak orang percaya bahwa di balik keindahannya, Banyuwangi menyimpan misteri yang menunggu untuk diungkap. Dari cerita rakyat tentang asal-usul namanya hingga kekayaan budaya yang tetap lestari di tengah arus modernisasi, Banyuwangi adalah tempat di mana legenda hidup berdampingan dengan realitas. Mari kita menelusuri jejak-jejak sejarah, budaya, dan alam Banyuwangi yang tak terlupakan ini. Nama Banyuwangi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Legenda yang terkenal menceritakan tentang seorang putri cantik bernama Dewi Sekartaji yang menjadi pusat kisah asal-usul nama Banyuwangi. Dikisahkan bahwa Dewi Sekartaji merupakan istri dari Prabu Menak Jingga, seorang raja yang berkuasa di kerajaan Blambangan. Menak Jingga, karena cemburu dan marah, menuduh istrinya tidak setia. Untuk membuktikan kesuciannya, Dewi Sekartaji memilih untuk terjun ke sungai. Ajaibnya, alih-alih air sungai menjadi kotor, air tersebut malah menjadi wangi. Sejak saat itulah, wilayah ini dikenal sebagai Banyuwangi atau air yang harum. Kerajaan Blambangan sendiri memiliki sejarah panjang dan kaya. Sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa, Blambangan menjadi benteng terakhir melawan ekspansi Islam dari kerajaan Mataram. Meskipun akhirnya Blambangan jatuh, pengaruh budaya Hindu tetap terasa hingga kini, khususnya dalam berbagai upacara adat dan tradisi lokal yang masih dijalankan oleh masyarakat Osing, suku asli Banyuwangi. Suku Osing adalah kelompok etnis yang merupakan keturunan langsung dari masyarakat kerajaan Blambangan. Bahasa Osing, yang masih digunakan hingga kini, adalah salah satu dari sedikit bahasa daerah di Jawa yang masih bertahan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Bahasa ini merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang menunjukkan identitas kuat masyarakat Banyuwangi. Budaya Banyuwangi juga terkenal dengan tarian tradisionalnya, yaitu Tari Gandrung. Tarian ini awalnya adalah bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Padi dan Kesuburan, yang dipercayai membawa berkah bagi panen yang melimpah. Penari Gandrung, yang biasanya adalah seorang perempuan, mengenakan kostum indah dan menari dengan gerakan yang penuh semangat dan energi, menggambarkan rasa syukur dan kebahagiaan. Tari Gandrung tidak hanya menjadi simbol budaya Banyuwangi tetapi juga telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Selain Tari Gandrung, ada juga tradisi unik lainnya seperti ritual kebo-keboan. Ritual ini biasanya dilakukan di Desa Alas Malang dan melibatkan para lelaki yang berdandan seperti kerbau dan membajak sawah sebagai bagian dari upacara untuk meminta hujan. Ritual ini merupakan wujud syukur dan doa masyarakat kepada Tuhan agar diberi kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Banyuwangi tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Salah satu destinasi alam yang paling terkenal adalah Taman Nasional Alas Purwo. Taman ini merupakan taman nasional tertua di Pulau Jawa dan dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral oleh masyarakat lokal. Alas Purwo memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan berbagai spesies flora dan fauna langka yang hidup di dalamnya. Selain itu, taman ini juga dikenal sebagai tempat bertapa bagi mereka yang mencari ketenangan dan pencerahan spiritual. Namun, salah satu keajaiban alam yang paling menonjol di Banyuwangi adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen terkenal dengan fenomena alam api biru yang hanya bisa dilihat di beberapa tempat di dunia. Setiap malam, gas belerang yang keluar dari kawah terbakar dan menciptakan api biru yang menakjubkan. Selain itu, Kawah Ijen juga merupakan lokasi tambang belerang aktif, di mana para penambang lokal bekerja dalam kondisi yang ekstrim untuk mengumpulkan belerang. Tidak jauh dari Kawah Ijen, terdapat Pantai Pulau Merah yang menjadi destinasi favorit bagi para peselancar. Pantai ini menawarkan pemandangan indah dengan ombak yang ideal untuk berselancar, terutama bagi mereka yang mencari tantangan. Selain itu, Pulau Merah juga dikenal dengan matahari terbenamnya yang memukau, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan alam Banyuwangi. Desa wisata Kemiren juga merupakan salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Desa ini adalah pusat kebudayaan Osing dan menawarkan pengalaman otentik hidup bersama masyarakat asli Banyuwangi. Di sini, pengunjung bisa belajar tentang berbagai tradisi dan cara hidup masyarakat Osing, termasuk bagaimana mereka mempertahankan warisan budaya mereka di tengah perkembangan zaman. Banyuwangi,
Dengan sejarah panjangnya, juga penuh dengan legenda dan mitos yang menambah daya tarik mistis daerah ini. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Dewi Sekartaji dan asal-usul nama Banyuwangi. Cerita ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Banyuwangi dan sering diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, Banyuwangi juga dikenal dengan mitos Alas Purwo yang sering disebut sebagai hutan tertua di Jawa. Masyarakat lokal percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat yang sangat sakral dan penuh dengan kekuatan gaib. Banyak orang datang ke hutan ini untuk bermeditasi atau bertapa, percaya bahwa tempat ini memiliki energi spiritual yang kuat. Ada pula kepercayaan bahwa Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya para makhluk gaib dan menjadi gerbang menuju dunia lain. Selain Alas Purwo, Pulau Merah juga menyimpan mitos yang menarik. Konon, pulau kecil yang terletak tidak jauh dari pantai ini dianggap sebagai tempat yang penuh dengan energi gaib. Banyak orang percaya bahwa Pulau Merah adalah tempat yang dihuni oleh roh-roh leluhur yang menjaga alam sekitarnya. Meskipun mitos ini tidak terbukti secara ilmiah, cerita-cerita tersebut menambah daya tarik magis dari tempat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Banyuwangi telah mengalami transformasi besar-besaran. Dulu, Banyuwangi adalah daerah yang kurang dikenal, tetapi sekarang telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penyelenggaraan Banyuwangi Festival. Festival ini adalah acara tahunan yang menampilkan berbagai kekayaan budaya dan kesenian Banyuwangi, termasuk tari gandrung, ritual kebo-keboan, dan berbagai pertunjukan lainnya. Banyuwangi Festival telah berhasil menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri dan menjadi salah satu ajang kebudayaan terbesar di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti bandara internasional dan jalan raya yang menghubungkan Banyuwangi dengan kota-kota besar lainnya telah memudahkan akses wisatawan ke daerah ini. Banyuwangi juga terus mengembangkan berbagai destinasi wisata baru, seperti agrowisata dan ekowisata, yang menawarkan pengalaman unik dan mendidik bagi para pengunjung. Tak lengkap rasanya membahas Banyuwangi tanpa menyebutkan kuliner khasnya yang menggugah selera. Salah satu hidangan yang paling terkenal adalah sego tempong. Makanan ini terdiri dari nasi yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti tahu, tempe, sayuran rebus, dan sambal khas yang sangat pedas. Nama tempong sendiri berarti tampar, yang menggambarkan sensasi pedas yang begitu kuat seolah menampar lidah. Selain sego tempong, ada juga rujak soto, kombinasi unik dari rujak dan soto yang hanya bisa ditemukan di Banyuwangi. Hidangan ini terdiri dari campuran rujak buah dan sayuran yang disiram dengan kuah soto yang gurih, menciptakan perpaduan rasa yang luar biasa. Rujak soto menjadi salah satu hidangan favorit baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Pecel pitik adalah hidangan lainnya yang tak boleh dilewatkan. Pecel ini dibuat dari ayam kampung yang dimasak dengan bumbu khas Banyuwangi yang kaya akan rempah-rempah. Pecel pitik biasanya dihidangkan dalam acara-acara adat sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, Banyuwangi juga menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kerajaan Blambangan awalnya beragama Hindu, pengaruh Islam mulai masuk dan berkembang di wilayah ini melalui para pedagang dan ulama dari luar Jawa. Saat ini, mayoritas penduduk Banyuwangi adalah Muslim, dan Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pesantren-pesantren di Banyuwangi juga memiliki peran besar dalam pendidikan agama dan moral bagi generasi muda. Selain memberikan pendidikan formal, pesantren-pesantren ini juga menjadi pusat dakwah dan pelestarian nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Melihat perkembangan Banyuwangi yang begitu pesat, masa depan daerah ini terlihat sangat cerah. Potensi wisata alam dan budaya yang melimpah memberikan peluang besar bagi Banyuwangi untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Upaya konservasi budaya juga harus terus dilakukan agar warisan tradisi dan kebudayaan Banyuwangi tidak hilang tergerus oleh modernisasi. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal harus terus ditanamkan kepada generasi muda, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam menjaga identitas daerahnya. Banyuwangi adalah sebuah daerah yang penuh dengan keajaiban. Dari sejarahnya yang kaya, budaya yang unik, hingga keindahan alam yang memukau,
semuanya berpadu menjadi satu simfoni yang harmonis. Banyuwangi bukan hanya tentang tempat dan orang, tetapi juga tentang cerita-cerita yang hidup dalam setiap sudutnya. Dengan menjaga dan menghargai warisan ini, Banyuwangi akan terus menjadi tempat di mana legenda dan realitas berjalan berdampingan, memberikan inspirasi dan keindahan bagi siapa saja yang mengunjunginya.